Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai bilangan kompleks. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah dari aspek pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep bilangan kompleks. Yang kedua, mampu menjelaskan operasi pada bilangan kompleks. Yang ketiga adalah mampu menyajikan bilangan kompleks secara grafis. Adapun kompetensi afektif atau sikapnya diharapkan mahasiswa mampu memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Untuk psikomotoriknya adalah mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Untuk yang pertama, pembahasan materi yang pertama yaitu adalah di dalam sistem bilangan. Kita lihat ya, sistem bilangan yang teratas di sini ada namanya himpunan bilangan kompleks yang terdiri dari himpunan bilangan real dan himpunan bilangan imajiner. Di mana di dalamnya himpunan bilangan real ini ada bilangan irasional atau bilangan rasional yang dapat diubah dalam bentuk pecahan. Nah, di dalam bilangan rasional ini ada namanya bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Ya, kemudian himpunan di dalam bilangan bulat ini ada terdiri himpunan bilangan bulat negatif dan himpunan bilangan cacah. Nah, di dalam bilangan cacah ada bilangan 0 dan bilangan asli. Ini adalah urutan atau sistematika sistem bilangan. Nah, bilangan kompleks sendiri merupakan pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y yang dinyatakan oleh X, Y. Bilangan kompleks dilambangkan oleh huruf Z, di mana X, Y ini bilangan real X disebut bagian real dari Z. Dituliskan adalah REZ, artinya adalah real dari bilangan Z. Bilangan real Y disebut juga adalah bilangan imajiner dari Z. Ditulis adalah IMZ. Beberapa pasangan terurut yang diidentifikasi secara khusus yaitu adalah jika x, 0 artinya sama dengan x merupakan bilangan real x. 0,1 sama dengan i dinamakan satuan imajiner. Dua buah bilangan kompleks Z1 X1 Y1 di mana Z2 nilainya adalah X2 Y2 dikatakan sama jika Z1 sama dengan Z2 yang dimana X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Khususnya Z sama dengan X, Y 0,0. Jika dan hanya jika X-nya 0, Y-nya 0. Bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus YI. X, Y-nya ini adalah merupakan bilangan real. Dan ini adalah bilangan imajiner X. Disebut bagian real atau suku real YI. Disebut bagian imajiner suku imajiner. Jika X sama dengan 0, maka bilangan kompleksnya disebut imajiner murni atau pure imaginary. Y sama dengan 0, maka bilangan kompleksnya merupakan bilangan real. Operasi aljabar dalam bilangan kompleks. Perhatikan yang pertama untuk penjumlahan dua bilangan kompleks. Dilakukan dengan menjumlahkan bagian real dari bagian imajiner secara terpisah. Ada kalimat secara terpisah. Misalkan Z1 ditambah Z2. Di mana Z1 adalah X1 ditambah Y1I ditambah X2 ditambah Y2I. Nah, bilangan X1 dan X2, bilangan realnya kita gabungkan. Kemudian Y2I, Y1I terdapat bilangan imajiner I, kita gabungkan. Ya, maka penyelesaiannya adalah X1 ditambah X2 diselesaikan, ditambah Y1 ditambah Y2 imajiner. Contohnya, 7 ditambah 5I ditambah 3 plus 2I. Berarti 7 ditambah 3, 5 ditambah 2I. Sama dengan 10 ditambah 5I. Contoh yang lain, min 5 ditambah 2I ditambah 4 min 5I. Berarti min 5 ditambah 4, 2 dikurangi 5, tutup kurung I. Sama dengan min 5 tambah 4 min 1, 2 dikurangi 5 min 3I. Pengurangan dua bilangan
kompleks pun sama dengan mengurangkan bagian real dari bagian imajiner secara terpisah. Ya, jika ada Z1 ditambah Z2, X1 ditambah Y1I dikurangi X2 ditambah Y2I, maka penyelesaiannya adalah X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2 tutup kurung I. Contohnya, 9 ditambah 4I dikurangi 3 ditambah 2I. Berarti 9 dikurangi 3 ditambah 4 dikurangi 2 tutup kurung I. Sama dengan 9 kurangi 3, 6, 4 kurangi 2, 2I. Nah, sekarang begitupun juga dengan min 7 ditambah 3I dikurangi buka kurung 4 min 5I tutup kurung. Berarti min 7 dikurangi 4, 3 dikurangi min 5 sama saja 3 ditambah 5. Ya, hasilnya adalah min 11 ditambah 8I. Operasi aljabar yang lainnya adalah perkalian. Dua bilangan kompleks ya dikalikan, maka akan untuk mengganti I kuadrat itu sama dengan min 1. Z1 dikali Z2. Di mana Z1 itu adalah X1 ditambah Y1I dikali Z2-nya X2 ditambah Y2I. Maka kamu kalikan X1 kali X2, X1, X2, X1 kalikan Y2I, X1, Y2I, Y1I dikalikan X2, X2, Y1I, Y1I dikali Y2I, Y1I, Y2I kuadrat. Berarti X1 dengan X1 kita gabungkan dengan I kuadrat di sini, ini adalah nilainya adalah min 1. Berarti yang tidak mengandung I adalah X1, X2, Y1, Y2-nya jadi min. Berarti dikurangi Y1, Y2 ditambah X1, Y2, I-nya kita keluarkan, X2, Y1I. Contohnya, min 6 dikalikan 4, min 24. Min 6 dikalikan min 3I plus 18I. 2I dikalikan 4 plus 8I. 2I dikalikan min 3I min 6I kuadrat. Nah, berarti 6I kuadrat di sini, nah ini kan I kuadrat sendiri nilainya adalah min 1, berarti min 1 kali min 6 jadi adalah plus 6. 18 sama 8 kita gabungkan I-nya kita keluarkan. Berarti min 24 plus 6 itu adalah min 18. 18 ditambah 8 adalah 26I. Untuk pembagian dua bilangan kompleks dengan cara mengalihkan pembilang dari penyebut dengan sekawannya atau konjugat dari penyebutnya. Ini perkalian sekawan dulu. 2 plus I dibagi 3 min 4I. Berarti sama saja 2 plus I per 3 min 4I. Sekawannya 3 min 4I yaitu adalah 3 plus 4I per 3 plus 4I. Ya, kamu kalikan 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8I. I kali 3, 3I. I kali 4I. I berarti 4I kuadrat. Sedangkan ini 3 min 4I, 3 plus 4I itu sama saja bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9. 4I dikuadratkan adalah 16I kuadrat. Di mana I kuadrat sini nilainya adalah min 1. Ya, berarti 6 ditambah 6 dikurangi 4, 8 ditambah 3I. Yang ini 9 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah 6 kurangi 4, 2, 8 ditambah 3, 11I, dibagi 25 atau 2 per 25 ditambah 11 per 25I. Konjugat bilangan kompleks. Nah, sekawan konjugat dari bilangan kompleks, misalkan ada Z sama dengan X ditambah YI adalah konjugatnya. Konjugat itu disimbolkan pakai Z atas garis atasnya ya, Z barnya sama dengan X dikurangi YI. Begitu juga sebaliknya konjugat atau sekawan dari, misalkan di sini tandanya adalah
pengurangan, maka di sini konjugatnya adalah penjumlahan. Sehingga X plus minus Y ini adalah pasangan bilangan kompleks yang saling sekawan. Contoh, jika Z min 1 min I, buktikan bahwa Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2 sama dengan 0. Kita ganti, substitusikan Z-nya ini, min 1 min I-nya ke dalam persamaan ini. Berarti apa? Maka Z kuadrat plus 2Z plus Z sama dengan min 1 min I kuadrat ditambah 2 kali min 1 min I ditambah 2. Nah, ini sendiri min 1 min I itu disederhanakan ada. Diperoleh nanti min 1 kali min 1 jawabannya adalah 1. Min 1 kali min I disimpan. Min I kali min 1 plus I. Min 1 kali min 1 plus 1. Min I kali min I plus 1 I. Min I kali min 1 plus 1 I berarti plus 2I. Min I kali min I plus I kuadrat. Kemudian 2 kali min 1 min 2. 2 kali min I min 2I ditambah 2. Nah, I kuadratnya di sini belum selesai ya. Nah, I kuadrat di sini nilainya apa? I kuadrat di sini nilai 1. Nah, berarti 2I sama min 2I hilang. Ya. Kemudian 1 hilang, min 2 dengan hilang. Maka hasilnya adalah 0. Oke, untuk penyajian bilangan kompleks secara grafis, dilihatnya ada berbagai macam. Secara grafis itu artinya adalah secara koordinat di sini ya. Misalkan di sini ada 4 plus 3i. Nah, koordinatnya di sini. Bisa dinyatakan dengan titik koordinat x, y. Ini hanya bilangan menyatakan suatu imajiner. Karena di dalam kompleks itu ada bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, lihat. Misalkan di sini ada suatu sumbu X, sumbu Y, ada sumbu sisi kiri namanya kita kasih R, misalkan ada 1 titik, ya, maka akan membentuk sudut namanya theta. Bentuk persamaannya bilangan kompleks adalah Z sama dengan X plus YI, bentuk rektanguler dari bilangan. Z sama dengan R cos theta dan sin theta I. Ya, karena di sini membentuk sudut, maka di sini ada trigonometri. Ini merupakan adalah kompleks Z bentuk polar pertama, kutub dari bilangan kompleks Z. Ya. Kemudian di sini ada R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari nilai R, ya ini disebut dengan modulus atau nilai absolut dari bilangan kompleks. R selalu lebih besar daripada 0. Nilainya harus selalu lebih besar daripada 0. Di mana theta itu dicari dari arkes tangan Y dibagi X, ini disebut dengan amplitudo atau argumen dari bilangan kompleks Z. Ya, misalkan bilangan kompleks Z-nya adalah X ditambah Y1, berarti X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. Maka dimasukkan dalam persamaan R cos theta ditambah R sin theta I. Itu karena ada R-nya sama, kita keluarkan R-nya, berarti R buka kurung cos theta ditambah sin theta I. Nah, dari rumus tadi, maka kita peroleh bahwa ada, misalkan ada titik seperti ini 2 plus 2i, artinya apa? X-nya 2, Y-nya 2, ya, R-nya apa? Nah, tetanya di sini 45, diperoleh dari mana 45-nya? Tadi kan tetanya rumusnya arkes tangan Y per X. Y-nya 2, X-nya 2, berarti 2 bagi 2 berarti arkes tangan 1. Arkes tangan 1 itu sama saja adalah 45 derajat. Nah, modulus atau modulusnya adalah R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 2, Y-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 ditambah 4 akar 8. Akar 8 itu sama dengan berapa? 2 akar 2. Maka Z sama dengan X plus YI, R cos theta ditambah sin theta I,
Berarti apa nilainya? R-nya adalah 2 akar 2 cos 45 I sin 45. Berarti ini sama saja cos 45 plus I sin 45 ini disederhanakan menjadi 2 akar 2 cis 45. Cis itu singkatan dari cosinus 45. Ya, cis. Nah, sekarang kalau bilang contoh lain, misalnya di sini ada titik min 3 plus 3i. Nah, ini 135-nya dari mana? 3 akar 2-nya dari mana? Nah, kita bisa lihat tetanya, ini teta ya, bukan nol. Arkes tangen y per x, arkes tangen min 1 sama dengan, berarti ini adalah min x-nya adalah min 3, nya adalah 3. Berarti 3 bagi 3 min 1. Nah, tangen yang nilainya negatif, ya, tangen yang nilainya negatif itu kan ada di kuadran 2. Semua sindikat tangen kosong. Ya, kuadran 2 ya. Nah, X-nya negatif, Y-nya positif, kemudian di kuadran 2. Berarti nilainya berapa? Arkes tangen min 1 itu adalah 135. R-nya min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 9 tambah 9, 18. 18 itu 9 kali 2. 9-nya keluar jadi 3 akar 2. Nah, Z R cos theta sin theta I, R-nya adalah 3 akar 2, cos 135, I sin 135, atau disingkat dengan 3 akar 2, cis 135 derajat. Contoh yang lain, misalkan, ya, ini ada Z akar 3 min I theta. Berarti X-nya akar 3, Y-nya min 1. Berarti kalau Y per X, berarti adalah min 1 per akar 3. Ya, ini nilainya berapa? Nah, berarti kuadran 4. Kuadran keempat itu adalah 330 derajat. Atau R sama dengan akar 3 plus 1. Akar 3 plus 1 dari mana? Akar 3 kuadrat itu. Berarti akar 3 kuadrat, ya, akar 3 kuadrat plus min 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat 3, min 1 kuadrat 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. ZR cos theta sin theta I-nya adalah R-nya tadi ketemu 2, cos 330 plus I sin 330 sama dengan 2 cis 330 derajat. Nah, perkalian bilangan kompleks dalam bentuk pola. Ya, ini misalkan ada Z1, Z2, di mana Z1-nya adalah R cis theta, Z2-nya R cis theta 2, ini R cis theta 1, R2 cis theta 2, maka jika dikalikan akan menghasilkan, ini yang terakhir ya, R1, R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Contoh, Z1-nya 4 cos 45, I sin 45, berarti 4 cis 45. Z2-nya 7 buka 7 cos 30 I sin 30 berarti 7 cis 30. Kalau mencari Z1 dikali Z2 berarti adalah berdasarkan rumus tadi, R1 kali R2 berarti 4 kali 7 28. Cis itu adalah cos, ya, cos theta 1 ditambah theta 2 berarti 45 ditambah 30 berarti 75 plus I sin 75 atau sama dengan 28 cis 75. Sekarang pembagian bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jika misalnya diketahui Z1 ini, Z2-nya juga diketahui, maka pembagiannya adalah jika Z1 dibagi Z2, maka adalah R1 per R2 cis theta 1 dikurangi theta 2. Ya, contoh, 6 cos 82 ditambah I sin 82 derajat per 2 cos 50 ditambah I sin 50 derajat sama dengan, nah, rumusnya adalah R1 dibagi R2, berarti 6 bagi 2, itu 3. Ya, 6 bagi 2 adalah 3, berarti sama 3. Cos 82 kurangi 50 adalah 32. Berarti 3 cos 32 min I sin 32 derajat. Atau jika saya tuliskan dalam bentuk singkatnya adalah 3 cis
Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukup, nanti kita diskusi kelompok. Perhatikan lembar kerja mahasiswa yang saya bagikan bisa untuk didiskusikan. Adapun kesimpulannya adalah bilangan kompleks ini dua bilangan kompleks dikatakan sama jika Z1-nya sama dengan Z2, X1-nya sama dengan X2 dan Y1-nya sama dengan Y2. Ya, bilangan kompleks sendiri pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y yang dinyatakan oleh X, Y. Operasi bilangan kompleks terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun untuk penugasannya, kalian dapat lihat di LMS slc.polinema.ic.id. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.